Dan Papua bukannya bodoh loh. Mereka dipintarkan loh oleh orang Belanda, ya. Pada kenyataannya kalau orang tanya siapa Paul, Cina, komunis. Wah, begitu lihat sipit komunis. Mungkin begitu. Sorry ya, ini saya agak rasis nih. Tetapi kalau tanya, apakah orang Papua percaya dengan orang Batak? Saya yakin mereka percaya loh. Oh, saya yakin mereka percaya. Kalau tanya sama orang Jawa, oh sorry, kami tidak percaya orang Jawa. Orang Jawa bikin kami melarat di sini. Dulu ngomong begitu, menganggap Jawa adalah penjajah. Nah iya, makanya justru itu. Tapi ya, itulah yang harus kita perbaiki semua. Jadi kita harus melihat begini, nasionalisme sempit yang saya maksud itu adalah banyak orang menolak orang asing datang, tetapi dia ingin memilikinya sendiri, namun dia tidak mampu untuk mengelolanya. Menolak orang Cina, oh Cina tidak boleh, Cina tidak boleh, tetapi dia tidak mampu melakukan apa-apa. Nah inilah nasionalisme sempit, menolak kemajuan yang akan dibawa oleh orang lain, tapi dia sendiri tidak mampu untuk maju secara mandiri. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Ya, namun Bang Ferdinand, kalau tadi dibilang masalah nasionalisme sempit ya, masalahnya kalau kita mau bilang nasionalisme luas, saya saja nggak percaya dengan kata nasionalisme di Indonesia. Saya bingung loh kalau ditanya nasionalisme. Kalau ditanya nasionalisme, Paul ini apa Cina? Hayo, saya dibilang Cina loh. Ahok nggak bisa jadi Cina. Repot kalau bilang nasionalisme. Iya, jadi begini. Yang saya maksud adalah nasionalisme sempit ini adalah ingin memperjuangkan identitas apa ya istilahnya ya. Iya, primordialisme yang dimaksud toh, saya tahu itu utopia, Bang. Itu utopia, Bang. Pada kenyataannya kalau orang tanya siapa Paul, Cina, komunis. Wah, begitu lihat sipit komunis. Dan itu sudah ditanam di Indonesia, dan itulah saya yakin Papua tidak percaya kepada orang-orang di Jawa. Mungkin mohon maaf kalau saya salah Bung Markus. Mungkin yang dimaksud Bung Markus adalah I do not believe in Javanese. Mungkin begitu. Sorry ya, ini saya agak rasis nih. Tetapi kalau tanya, apakah orang Papua percaya dengan orang Batak? Saya yakin mereka percaya loh. Oh, saya yakin mereka percaya. Kalau tanya sama orang Jawa, oh sorry, kami tidak percaya orang Jawa. Orang Jawa bikin kami melarat di sini. Sorry, mungkin kalau saya salah mohon dimaafkan Bu Markus ya. Ini saya kan langsung to the point kan. Aceh juga dulu ngomong begitu, menganggap Jawa adalah penjajah. Nah iya, makanya justru itu. Tapi ya, itulah yang harus kita perbaiki semua. Jadi kita harus melihat begini, nasionalisme sempit yang saya maksud itu adalah banyak orang menolak orang asing datang, tetapi dia ingin memilikinya sendiri, namun dia tidak mampu untuk mengelolanya. Di kita pun sekarang banyak sekali menolak orang Cina, oh Cina tidak boleh, Cina tidak boleh, tetapi dia tidak mampu melakukan apa-apa. Nah inilah nasionalisme sempit, menolak kemajuan yang akan dibawa oleh orang lain, tapi dia sendiri tidak mampu untuk maju secara mandiri. Nah inilah nasionalisme sempit yang tidak boleh dipertahankan. Kita terbuka untuk semua, intinya adalah bagaimana kita maju, bagaimana kita sejahtera, bagaimana kita bisa menikmati hidup. Takutnya seperti yang Pak Paul bilang, surga ternyata nggak ada, kita jadi nyesal tidak menikmati hidup di dunia ini. Nanti nggak dapat apa-apa. Nah kan kira-kira begitu. Terima kasih Pak Paul. Nah itu tadi, sebentar sebelum kita balikin, saya masih kejar dulu Bang Ferdinand. Saya nggak setuju soalnya dengan Bang Ferdinand. Karena itu kami alami Bang. Dan saya yakin orang Papua bukannya menolak. Nyatanya orang Papua sangat terbuka dengan orang Tionghoa loh. Aku yakin, ayo kita boleh cek. Orang Papua sama orang Tionghoa, rukun loh Bang di sana loh Bang. Ya, orang Papua dengan orang Belanda rukun loh Bang. Ini mereka dipintarkan sama orang Belanda. Beberapa waktu yang lalu kami bikin seminar juga bareng-bareng begini dengan Ibu Merkel Hubatka, seorang Yahudi, namun lahir di orang Belanda Yahudi lahir di Papua. Saya lupa nama ayahnya, Hubatka juga. Mereka ikut di dalam pendidikan Papua, dan Papua bukannya bodoh loh. Mereka dipintarkan loh oleh orang Belanda, ya. Ini bukti-buktinya bahwa sudah ada pendidikan di Papua dari zaman Belanda, dan mereka dipandaikan, bahkan dikenalkan dengan mesin jahit Singer. Mereka belajar menjahit, belajar apa saja, mereka diajari konstruksi, semua diajari. Namun begitu Indonesia masuk, ya goodbye semua ini, nggak ada. Kalau bilang tadi Bang Ferry bilang, mana emas di depan mata aja nggak bisa dikelola. Jangan salah,
Yang nemukan emas pertama kali itu orang Belanda, mau dikenalkan ke Papua, nggak jadi, disampaikan ke Amerika, Amerika serobot. Jadilah si John F. Kennedy, dia mau bikin baik, mau kasih itu emas ke Papua, diserobot. Makanya dibunuh kan, dan Soekarno langsung dilengserkan oleh Soeharto. Nah, jadi maksud saya, ini mungkin data saya bisa salah, karena ini kan berdasarkan rumor dari Wikileaks, ya kan? Jadi bisa saja saya salah. Namun saya yakin tidak ada nasionalisme sempit di Papua, karena mereka sangat terbuka dengan kami, orang-orang Tionghoa. Mereka sangat terbuka dengan orang Belanda, mereka terbuka dengan orang Batak. Begitu ketemu orang Jawa, mereka tutup pintu. Apalagi kalau Jawanya Islam. Sorry ya kalau saya keras ya. Mungkin saya salah, mohon Bung Markus dibereskan. Tetapi karena ini kan saya pengalaman pribadi, bukan saya anti Islam, sorry ya. Saya banyak berteman dengan orang-orang Muslim, bahkan kami support beberapa orang Muslim yang moderat tentu ya. Secara pribadi, artinya saya tidak anti Islam ya. Saya punya banyak sahabat baik, sangat baik, orang ustadz-ustadz juga. Namun dalam hal radikalisme yang sedang ditanamkan, memang pada kenyataannya ada terjadi nasionalisme sempit. Yang kita tuduh nasionalisme sempit orang Papua, sebenarnya bukan loh. Mereka terancam. Nah, makanya harus tahu, tanya intelijen. Sebenarnya yang mau merdeka ini Bung Markus Haluk atau memang sebagian besar orang Melanesia yang tinggal di Papua? Mungkin begitu kali Bang. Sorry kalau saya salah ya. Ya, untuk membuktikan itu secara real, kan harus melakukan referendum. Apakah pemerintah Indonesia mampu melakukan itu? Tidak mungkin. Operasi intelijen tentu berjalan mengetahui ini. Nah, ini kan data intelijen tidak berani mungkin diungkap. Ya kan? Nah, ini yang akan menjadi polemik dan menjadi akan terus menjadi perdebatan. Bagi saya tetap seperti yang tadi, bahwa Papua ini harus kita bangun dengan cara Papua. Saya waktu diskusi dengan tokoh-tokoh Papua, salah satunya Pak Robert Kardinal, saya mengusulkan bagaimana Papua ini dikelola dengan cara orang Papua. Ketika orang Papua ingin daerahnya diatur, contohnya ini contoh dengan hukum-hukum yang terkait dengan agama Nasrani, karena di sana mayoritas Nasrani, berikan mereka itu hak seperti itu. Sama seperti Aceh, ketika di Aceh juga berlaku hukum-hukum secara Islam. Papua juga kalau ingin menuntut itu berikan. Jadi biarkan Papua dikelola dengan cara yang dipahami oleh orang Papua. Kecuali tadi apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang Otonomi tentang hubungan luar negeri, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, tetap itu harus dikendalikan oleh pusat. Tetapi untuk mengatur internal, silakan Papua diatur dengan cara orang Papua, dengan pemahaman orang Papua. Saya sangat mendukung itu. Tetapi ya itu tadi, tidak usah berpikir tentang merdeka. Bagaimana kita memajukan Papua dengan cara Papua. Nah, kalau yang lain-lain itu kan banyak dinamika lah. Seperti tadi, kalau orang Papua mungkin cenderung tertutup kepada Jawa atau suku lain karena berbeda identitas, yaitu hal-hal yang bisa kita diskusikan kemudian nantinya. Tetapi intinya sekarang adalah Papua ini apakah perlu merdeka atau tidak? Bagi saya tidak usah berpikir merdeka, tetapi pikirkan bagaimana Papua dikelola dengan cara Papua. Yang penting intinya masyarakat Papua sejahtera dan maju. Dari saya cukup begitu dulu Pak Paul. Terima kasih. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.